sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan Matius 19 ayat 13, 14 dan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 15. Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ. Berdasarkan ayat inilah Gereja Bethel Indonesia, anak-anak tidak dibaptis tetapi anak kecil diserahkan kepada Tuhan. Amin. Anak-anak ketika mereka masih kecil dengan iman kedua orang tuanya, mereka dibawa kepada Tuhan Yesus sehingga Yesus meletakkan tangan atas anak-anak itu, memberkati mereka, dan anak itu diserahkan kepada Tuhan. Hari ini anak Jessica Silaban dan juga Jovanka Felicia Silaban dengan iman kedua orang tuanya, anak ini diserahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama saya mohon jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada anak ini. Pada hari ini anak Jessica Silaban oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik kemuliaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati masa depanmu, diberkati Tuhanlah kesehatanmu, akal budimu dan kepintaranmu semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa saja kau kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemana engkau pergi sepanjang jalan kemana kau melangkah, Tuhan yang menjadi pembela hidupmu. Aku berdoa Tuhan berkati anak ini, dan kiranya anak ini besarnya menjadi anak yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Dalam nama Tuhan saya telah berdoa. Haleluya. Aku juga berdoa Tuhan untuk anak Jovanka Felicia Silaban. Diberkati Tuhan dalam masa depanmu, diberkati Tuhan dalam kesehatanmu, mulai hari ini sampai seterusnya. Oleh iman kedua orang tuamu, atau diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Diberkati Tuhan engkau, panjang umurmu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan berkati dia, tetap naik dan bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apa saja kita akan berhasil dalam nama Tuhan. Dan lewat nama anak Jovanka Felicia Silaban, nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Berdoa Tuhan berkati Bapak Silaban, berkati juga Tuhan. Tapi lagi keduanya orang yang mendidik anak-anak takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Aku berdoa berkati pekerjaan rumah tangga mereka dalam nama Yesus, sehingga sungguh-sungguh Tuhan rumah tangga yang ingin dijaga Tuhan, di rumah tangga yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebab di bawah kolong langit tidak ada tempat lain yang olehnya kami dapat diselamatkan, yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali di dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gunung batu kami, keselamatan kami, pengharapan kami, Tuhan pertolongan kami. Hanya di dalam Yesuslah ada jawaban dalam hidup kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengajar setiap kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami tidak berkati Tuhan. Segala kuasa gerakan timbul setan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila ruangan ini sungguh-sungguh atmosfer daripada ruangan ini adalah atmosfer daripada surga. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, hiburkan hati yang susah, lepaskan yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Yang amin boleh berikan tepuk tangan dia pada Puji Tuhan. Sedang ada Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Shalom. Kira-kira hari ini apa kabar kita, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apa kabarnya pada hari ini? Coba kasih tahu kanan kiri, kabarku lebih luar biasa daripada minggu yang lalu. Haleluya. Jadi kabar kita harus tetap luar biasa, lebih luar biasa, dan semakin luar biasa. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan 17. Ini ayat yang sudah sering kita bahas. Ini ayat sudah sering kita baca, tetapi hari ini saya ingin membagikan bagi kita karena hari ini topiknya adalah doa. Katakan doa, saudara. Doa itu artinya didengar oleh Allah. Amin. Semua doa itu didengar oleh Allah. Setuju katakan amin. Hanya pertanyaannya, nggak semua doa dijawab oleh Allah. Kalau semua didengar, tapi dijawab belum tentu. Betul? Ya, tapi saya percaya saudara, kiranya doa kita menjadi doa yang efektif, sehingga setiap doa-doa anak-anak Tuhan di tempat ini semuanya dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kalau dijawab itu ada dua, bisa iya dan juga bisa tidak dan bisa tunggu. Ya. Jadi kalaupun hari ini doa kita dijawab Tuhan, mungkin 3 jawabannya. Bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak, tapi bisa jawabannya tunggu. Nah, gitu ya. Dan tapi saya percaya saudara, apapun jawaban doa Tuhan bagi kita, semuanya indah pada waktunya. Katakan amin. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 17. 3 ya. Oke, kalau dinilai oleh guru, kalau ada penilaian ini masih remedial, kira-kira konten 6,2. Jadi kalau supaya lulus KKM itu berapa bu? Oh, guru? Mana itu guru kita? Berapa bu kalau lulus KKM? 75 bu ya? 75 atau 80 bu? 75 ya? Nah hari ini kayaknya masih 6,2. Jadi supaya lulus KKM remedial aja bakal membaca. Ini masih membaca loh, belum melakukan ya? Ayo sama-sama lebih baik lagi dari tadi. 3 ya. Stop, masih konten 7,2. Masih remedial? Masih remedial man. Nah ini terakhir jangan remedial lagi ya. Karena kalau 3 kali remedial itu masuk dalam masa pencobaan. Ayo saya percaya bisa lebih baik lagi Pak ya. Baca dengan sungguh-sungguh. Seperti ini contohnya. Karena itu, nah itu kan konten 100 itu. Ya. Nah ataupun kalau mau konten 85, karena itu hendaklah kamu. Nah itu lebih mantap lagi. Ini tanda. Ya, oke ini terakhir ya, jangan remedial lagi, sama-sama lebih hebat dari tadi. 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya tembus KKM. Saudara kau konten berapa? Bukan 75 maksimal 95. Luar biasa, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini 95 ya. Dari mana Pak Pendeta tahu? Kan Pak Pendeta yang uji kan? Saya ikut Pak, saya menentukan. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang berdoa. Siapa tadi pagi yang berdoa? Coba angkat tangan dalam hati aja. Dalam hati aja, dalam hati. Udah situ loh. Jangan kita langsung berdoa. Dalam hati aja Pak. Siapa tadi yang berdoa? Angkat tangan dalam hati. Semuanya
pasti berdoa, paling tidak mau sarapan pagi berdoa, ya kan? Siapa tadi yang berdoa pas bangun tidur, sebelum pegang handphone, sebelum buka WA, sebelum buka Facebook, berdoa dulu. Angkat tangan. Dalam hati juga lah. Pak, saya berdoa Pak, sebelum buka handphone saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku saya buka handphone Tuhan, kiranya Tuhan hari ini Tuhan berita di Facebook dan WA semuanya berita yang baik dalam nama Yesus. Amin. Baru buka Facebook dia. Ada yang seperti itu? Nah ya, saya dulu pernah bikin satu, bukan ledekan ya, tapi satu. Kalau orang Kristen ketemu jus belum berdoa dia. Orang Kristen ketemu air putih belum berdoa dia. Tapi Bapak ketemu dia nasi langsung berdoa. Saya mau tanya kenapa Pak? Sampai sini kalau ketemu jus berdoa. Minum air putih ada berdoa. Tapi ketika mau makan ada nasi putih di situ, minimal si pipit mata di sini pasti berdoa. Kamu di pipit mata. Kalau istri bilang, kenapa tadi sebolang mata? Ibu tahu udah sebolang mata? Ikan tongkol. Betul enggak? Kalau digoreng dia meletup tuk-tuk, nah itu sebolang mata ya. Mengapa sebagian orang ketika berbicara doa, masing-masing persepsi orang itu berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan berkata dalam segala hal kita harus berdoa. Katakan amin saudara. Hari ini biarlah ketika ketemu air putih kita berdoa oleh agama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memberikan segelas air putih kepada hambaku, upahnya itu luar biasa, betul tak Pak? Berkat dalam air putih itu luar biasa. Apalagi kalau kita menikmati, bisa menikmati jus dan segala macam. Syukurilah dalam doa kita, katakan amin saudara. Ayo coba katakan kanan kiri, dalam segala hal kalau terima berkat Tuhan disyukuri, didoakan. Kalau ibu-ibu suguhkan kopi kepada suami, masakan suami nggak berdoa? Minimal sebelum minum kopi dia berdoa, Tuhan berkati Tuhan istriku yang menyediakan kopi itu Tuhan. Kiranya dia panjang umur, sehat walafiat, asam urat dijauhkan, asam lambung dijauhkan dalam nama Yesus. Amin. Itu pasti kopi besok lebih nikmat daripada kopi hari ini. Betul tak Bapak Ibu? Saya percaya ketika kita menikmati, kita menerima apapun itu, kita harus banyak berdoa dan nyatakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Maaf ya, ini sudah direkam nih. Saya pernah diangkut. Jadi ketika dia mau naik, apa namanya dia? Terus kalau minum dia, itu Kristen down, minum air Pak, kan? Itu mereka air putih aja, naik mobil aja. Semua itu doa. Saya percaya orang-orang Kristen tentu kita harus lebih baik, kita harus lebih beriman, kita harus lebih rohani pada orang-orang di luar sana. Setuju dengan saya katakan apa? Buka Efesus pasal 3:20. Saya ini saya bicara tentang doa. Pak Uci. Saya percaya saudara, khotbah yang hebat itu gak mengubahkan. Belum? Tapi doa yang hebat itu yang mengubahkan Bapak Ibu. Saya khotbah hebat gak mengubahkan, tapi ketika Bapak Ibu berdoa dengan hebat akan mengubahkan hidup Bapak Ibu. Betapa banyak sekarang orang kenyang dengan khotbah, kenyang dengan khotbah, tapi gak mengubahkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, biar khotbah gak hebat, tapi ketika Bapak Ibu berdoa, saya percaya itu pasti lebih efektif daripada dengan khotbah yang hebat. Setuju gak Bapak Ibu? Sama-sama kita baca, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Katakan amin saudara. Saya katakan dalam pendahuluan hari ini, Allah melakukan banyak jika kita berdoa. Doa yang amin. Allah mengerjakan banyak jika kita berdoa. Kalau Pak Geston sering bilang kalau kami kerja di SKM, dia bilang begini, satongan diulaon tangian. Jadi setengah lagi doa lagi supaya selesai. Ini ajaran sesat juga ini. Kan pepatah itu berkata satongan diulaon tangian, katanya kan sudah setengah nih. Kalau sudah berdoa setengah sudah selesai. Berarti setengah lagi gimana? Ya doa lagi sudah selesai katanya. Nah ini yang salah, ini jangan diikuti. Untuk mendengar pendeta imannya kuat, katakan amin. Tapi maksudnya di sini adalah mengajak kita apapun yang kita kerjakan bawa dalam doa, katakan amin. Yang mau
nikah, cari jodoh, bawa dalam doa. Saya dulu nangis-nangis berdoa untuk jodoh Bapak Ibu. Benar. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Sudah gembala sidang, datang lagi pembina. Saya harus nikah. Tahun depan nggak nikah juga. Tahun depan nggak nikah juga. Sampai 4 tahun. Saya bergumul. Kalau saya bawa dalam doa. Puji Tuhan, sekarang saya bukan cuma sudah menikah, sudah punya anak. Betul nggak Bapak Ibu? Jawaban Tuhan pasti luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan kita. Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan akan kerjakan banyak jika engkau berdoa. Bapak Ibu percaya dalam bisnismu, Tuhan akan kerjakan banyak jika engkau banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak. Itu prinsip saya ambil dari pendeta Jakub Nahawan. Dia punya prinsip banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak. Karena Yakobus pasal 2:3 berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi hari ini Pak, lebih bagus berdoa daripada dengan khotbah Pak Niko, dengan khotbah Pak Gilbert, dengan khotbah Billy Graham. Itu jauh lebih bagus berdoa daripada dengan khotbah orang hebat. Dan hari ini saya mau kasih tahu, saya nanti akan habis khotbah kita yang dalam berdoa. Kenapa? Khotbah saya pun seperti apa saya berkhotbah, itu tidak sebanding apa-apa, tak mengerjakan apa-apa. Tapi doa kita mengerjakan banyak hal dalam Tuhan. Saya berindu dalam hari ini, jika kita rindu ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, berkat terjadi dalam hidup kita, musisat terjadi dalam hidup kita, banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Saya bilang banyak berdoa, soal aminnya kok kontennya tak ngambil remedial lagi. Dibilang amin aja remedial coba. Gimana Bapak Ibu mau khotbah? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Kalau saya bilang gini banyak berdoa, Bapak Ibu bilang banyak berkat, ya. Kalau saya bilang banyak berkat, Bapak Ibu bilang banyak berkat. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak berkat. Tepuk tangan dulu ya beliau. Sedikit berdoa. Sedikit berdoa. Kalau saudara sedikit berdoa, mobilmu cuma satu. Tapi kalau nanti banyak berdoa dari satu menjadi 2. Tapi kalau tidak pernah berdoa, dari satu bisa hilang mobil kita. Katakanlah bilang kok. Hari ini Kartika trepel, besok kalau ada lagi pending trepel. Ada lagi ketiga anto trepel. Saya percaya semua mungkin kalau kita berdoa, kata-kata Bapak Ibu. Saya percaya semua bisa terjadi kalau kita berdoa. Sebab bagi Tuhan tidak mustahil. Baca di sebelah sana. Baca sebelah sana Pak. Sebab bagi Allah. Sebenarnya jemaat Tuhan sebelum tiba di gereja ini, sebelum khotbah, duduk aja dapat 2 berkat. Sebentar satu di situ, satu di sini. Duduk aja di jemaat dapat 2 berkat. Katakan amin. Sebelah sini baca Pak, 3 ya. Serahkan segala kekuasaanmu kepadanya sebab Dia. Jadi kalau firman Tuhan, kalau jemaat duduk aja, lihat kiri, lihat kanan, pasti ibadahnya pasti fokus kepada Tuhan. Itu maksudnya itu. Karena kalau datang di sini kan masih punya pergumulan dari rumah loh, punya masalah, lihat kiri. Sebab bagi Allah tidak mustahil. Masa iya? Lihat kanan. Serahkanlah. Jadi kalau bagi Tuhan mustahil jangan ditahan, serahkan. Katakan apa saudara? Jadi kalau bagi Tuhan kan mustahil, saudara nggak pernah serahkan, ya nggak akan terjadi keajaiban. Makanya lihat kiri, bagi Tuhan kan mustahil. Lihat kanan, serahkan. Katakan apa saudara? Hari ini serahkanlah. Amin. Kamu mau diserahkan anak? Segala pergumulan kita, masalah kita duduk di sini, kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya mau kasih tahu hari ini, mungkin Bapak sudah bosan berdoa. Saya berdoa untuk istri 4 tahun Pak, bukan 4 bulan, bukan 4 minggu. 4 minggu berdoa gak dijawab, ganti yang lain. Habis 4 minggu tidak dijawab, ganti lagi yang lain. Nah, 4 tahun. Bertua laki-laki bilang tidak,
tidak, sampai berapa kali saya tidak dan tidak. Dalam hati saya lebih kuat Tuhan Yesus daripada tua laki-laki. Meskipun gue punya kulis tebal, tapi imanku lebih tebal. Bukan di sini belum atau lagi di sekolah minggu. Itu pergumulan saya karena saya bilang Tuhan umur 30 tahun saya harus menikah. Memang karena kesehatan pelayanan sih 4 tahun saya menikah, umur 34 tahun 9 bulan. Lewat, kenapa? Karena mungkin itulah pergumulan. Saya kalau bilang, sampai anak bilang, sudahlah ganti dan kalau Tuhan telah berfirman, pasti jadi. Kalau kayak apa kita ini? Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti jadi. Singkat cerita, operasi dari gembala 5 hari sebelum nikah ini ada tanda bukti, bukan tanda bukti ya, ada saksi hidup. Kalau tanda bukti beda ya, tanda bukti itu cincin saja. Kalau barang bukti itu apa? TV, lemari, tanda bukti barang bukti pencurian. Nah ini saksi hidup. Itu harus beda-beda tuh. Tanda bukti, barang bukti, saksi hidup beda-beda tuh. Ada pasalnya itu masing-masing beda pasalnya. Ketika hari Minggu seperti ini masuk operasi, istana pecah. Kami mau menikah 5 hari kemudian, hari Jumat. 5 hari lagi. Singkat cerita batal pernikahan. Orang bilang, tang. Mumpung ini dulu halal Cina. Mumpung batal, kalau halal Cina aku derek. Ini apa pendek? Mumpung udah dengar ya rahasia kita ya. Kita setiap minggu banyak rahasia nih. Minggu lalu rahasia di Magelang ada ya, jangan dibongkar nih. Dia bilang, mumpung kalau halal Cina, camai. Mana lebih mantap, guru Cina atau guru Batak? Salibkan dia, salibkan. Guru Cina katanya. Berani dia Pak Absal bilang guru Cina. Di sini semua guru Batak ini. Berani. Salibkan dia. Saya waktu itu hampir juga memang. Tiba-tiba memang ada guru Cina waktu itu. Nah kau juga di sini. Tahu ini. Tahu dia. Ya kan? Tapi saya bilang tidak. Ya, dia sudah ada pacar juga. Saya orangnya konsisten, Mak. Kalau perempuan sudah ada banyak pacar, tidak akan saya sentuh, tidak akan saya ganggu. Itu orangnya, internet. Saya itu orangnya. Nah ini pun ibu gembala waktu saya tanya-tanya, katanya ada begini. Oh enggak, malah mantap, belum pernah pacaran sama sekali. Ini orangnya. Saya udah pernah sekali gagal. Makanya waktu kedua saya betul-betul berdoa. Setahun kemudian, saudara, pergumulan bis. Akhirnya istri saya bilang gini, ayolah kita nikah. Itu seperti seorang laut Cina, apa namanya? Laut apa Pak? Itu bukan laut merah, laut hitam lagi Pak. Biru itu seperti laut ini terbuka lagi. Saya dengan nekatnya tidak ada modal apa-apa. Saya memang pendeta waktu itu jemaat masih 20 orang, 25 orang. Memang tidak ada apa-apa. Ini semuanya kalau nggak mau merakyat suku dari awal nggak habis ya. Saya juga waktu itu masih muda loh. Bayangkan dulu maaf ya, persembahan kita masih sedikit. Saya cicil sepeda motor, itulah harta benda saya salah satunya. Sepeda motor itu, yang sekarang sudah dibeli orang perjalanan damai. Jadi kalau ketika saya lihat inilah barang bukti bagaimana saya beriman dulu. Itulah harta saya pertama. Sepeda motor Shogun, bukan Suzuki. Puji Tuhan saudara berkat Tuhan sekarang berlipat bagi kita. Amin. Ketika dia bilang, ayo kita menikah, waduh itu rasanya tulus sekali. Dan sejak itu tak semua. Hadapi mertua, pak selesai. Hadapi ini, tak selesai. Tiba-tiba dana, tidak ada di mana dana. Hubungi di sana, oke, saya bilang oke, semua oke. Akhirnya puji Tuhan kami menikah, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Amin. Tepuk tangan dulu dong ya, bagi Allah. Haleluya. Saya percaya doa itu mengerjakan jauh lebih banyak. Saya pernah salah berdoa. Waktu saya di Medan, saya tulis 3 nama perempuan. Yang jelas di sini tidak ada, termasuk nama Ibu Gembala pun tidak ada karena belum kenal. Dan 3 sudah saya seleksi. Tunggu seleksi semuanya. Dari Bohi Ponten 7,5 Peletria. Itu kan namanya dosa juga kalau kita izinkan kepada Tuhan, doa sama Tuhan berarti Tuhan yang berkehendak. Karena kita bilang gini, Tuhan, sianu. Loh, itu kan pilihanmu. Ya sudahlah, itu kamu kancing aja. 1, 2, 3 apa ya? Terserah kau lah kata Tuhan. Orang bukan dengan kata 3, sudah ada rekan baru jalan Garuda Sakti nomor 88. Keren. Amin.
pikir tadi pagi, Tuhan kenapa nggak umur 30 tahun? Kau tahu kata Tuhan, kalau kau nikah umur 30 tahun, istrimu baru tamat SMA. Karena saya dengan ibu Pak beda kami 10 tahun, jadi lumayan lah. Jadi enak lah ya. Jadi kalau beda 10 tahun tuh, karena kan sekarang ada orang beda setahun, beda 2 tahun. Kalau 10 tahun memang, jadi memang enak lah. Kalau muda bukan? Kita muda orang kan gitu. Jadi kalau saya menikah dengan dia umur 30 tahun sesuai dengan permintaan saya, dia masih baru tamat SMA, baru tingkat 1. Tapi pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul ya? Walau kata tak mudah dimengerti. Emang tak mengerti Pak? Apa tahu saya mencari kepada Tuhan? Tuhan, mana janjimu? Aku udah bilang 30 tahun harus menikah. Kenapa kau terus dulur-dulur? Saya banget itu gembala. Besok datang menghadap orang tua dia. Oh mantap, itu mantap itu. Tapi waktu menghadap berdua, tidak ada pembahasan. Jadi firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya nggak bisa bilang apa saya kan? Pokoknya bagi Tuhan dan mustahil. Sama-sama kita baca. Sama-sama baca sekali lagi. 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Haleluya. Bagi Tuhan. Itulah kan. Lalu jadi salah. Terus boleh minggu diperlalu punya kan. Oke, sampai di mana tadi? Ya, jadi Filipi pasal 6 pertama ya. Jadanan coba buka Filipi 6 ayat 6. Boleh 4 ayat 6. Ya. Jadi Allah itu melakukan banyak jika kita berdoa, saudara. Saya percaya nggak ada pintu yang terlalu terkunci kalau kita berdoa. Nggak ada dinding yang terlalu tebal jika kita berdoa. Nggak ada orang yang terlalu keras jika kita berdoa. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Nah, ini kita harus aminkan Bapak Ibu. Gak ada yang keras, gak ada yang gak bisa bagi Tuhan kalau kita sedia berdoa ya. Filipi 6 ayat 6 sudah ya. Ayo sama-sama kita baca 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak, dengan baik saya sederhanakan ayat ini ya. Tidak akan ada masalah jika kau berdoa. Coba bilang kanan kiri, nggak ada masalah bahwa dalam doa. Nggak ada masalah Pak. Suamiku, kenapa suamiku lari? Doamu supaya dia attract. Kalau lari kan ke depan, kalau dia mundur balik apa? Attract kan? Saya percaya saudara, maaf, dukun aja bisa manggil orang yang lari, masakan doa nggak bisa. Mana lebih hebat, kuasa dunia atau kuasa Tuhan? Saya ulangi, mana lebih hebat, kuasa dunia atau kuasa Tuhan? Kalau dunia bisa kasih kaya, gunung kami bisa kasih kaya. Kemarin kami di Pekanbaru lewat, mana Pak jual bandrek? Itu satu gereja itu penuh. Kursi kerja-kerja orang zaman corona. Datang mulai saya bilang, ini pasti kiri gunung kalinya ini. Dari mana kau tahu? Memang siapa tahu anak Tuhan dia kan. Tapi ramai kali Pak bandreknya. Gue tahu bandrek. Modal bandrek itu orang lekuasnya sama jahit itu enggak. Tapi kalau dipikir-pikir satu gelas bisa contohnya berapa sekarang bandrek? Yang asli lah, yang pakai susu berapa? Pakai telur? Kok jadi jual bandrek? Katakanlah 10.000 Mak. Satu gereja ini penuh. Kalau hari itu hadir 500 orang, 500 kali 10.000 sudah berapa income-nya? Berapa juta Bang? Sian bandrek ini. Belum lagi roti canenya. Ya kan? 500, 5.000 kali 30 hari. Berapa itu Bang? Berapa itu Bang? Tolong dulu bantu dulu. 150.000. 150 juta. Berapa bulan itu? Pak, orang dunia aja dengan hal yang kecil bisa berkata luar biasa loh. Tapi dia bilang dulu dia di emperan, sekarang di Brokoli, ini sekarang Brokoli. Ya di mana kan dirimu kok 1 bulan 150 juta? Saya percaya juga Bapak Ibu kita anak Tuhan. Mari motivasi kita harus tinggi, tapi jangan lupa banyak berdoa.
cita-cita kita berhenti, kita jangan lupa bawa dalam doa. Kalau orang dunia itu bawa dalam dunia. Berangkat di Gunung Kawi dikasih sendok gantungnya itu kan, dikasih sendok apa nih tempurung naik. Inilah Pak bawa katanya. Makanya kalau kita lihat orang penyendok itu tak sembarang sendok doang. Kalau pakai itu dibawa lagi pulang, diganti, dijemput, duduk 3 hari. Tapi anak Tuhan tidak, katakan amin. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Masih 70 banyak berdoa, masih 74 banyak berdoa, 74,9 banyak berdoa, sedikit berdoa, tidak berdoa. Tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini 3 poin besar. Kalau kita tahu doa itu sangat luar biasa, kita tahu doa itu banyak melakukan perkara yang luar biasa. Kalau kita percaya dalam doa, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada masalah jika kita berdoa. Poin yang pertama saya katakan adalah, yang pertama, jangan Anda berdoa jika kau tidak benar. Kau gak ada yang namanya. Saya ulangi sekali lagi, jangan berdoa jika Anda tidak benar. Buka bersama dengan saya tadi, Yakobus pasal 5. Silakan tolong multimedia bantu saya. Jangan berdoa jika engkau tidak benar. Doa orang benar, sama-sama kita baca 3 ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Jadi syarat yang pertama, jika kita tahu doa itu luar biasa, berdoa. Kami pastikan yang pertama, kita itu orang benar. Amin. Kalau kita baca kalimat yang pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Sama-sama coba kita baca sekali lagi ya, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling. Sekali lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kata saling di situ artinya ada timbal balik, ada satu perilaku, timbal balik yang ada satu tujuan, di mana kalau kita lakukan dua-duanya melakukan, terjadi yang disebut dengan pemulihan. Katakan amin. Saya punya kakak si Lambok, contohnya bermasalah. Nah, kalau saya mau mengampuni si Lambok dan si Lambok mau mengampuni saya, apakah selesai? Tapi satu hal, kalau saya mengampuni si Lambok tapi si Lambok tidak mengampuni saya, apakah selesai? Kata saling artinya apa? Apakah saya sendiri atau dia sendiri, kedua-duanya? Perhatikan anak baik-baik. Saling itu artinya apa? Adakan pemberesan sebelum kita berdoa. Suami istri harus saling berberes-beresan sebelum berdoa. Saya percaya yang firman Tuhan berkata dalam Matius 19, 2 orang saja sepakat di dunia ini, apa saja didoakannya pasti diberikan Tuhan. Saya percaya di firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya belum beres, apapun kita doakan tak akan dijawab oleh Tuhan. Yang mengerti katakan. Coba kasih tahu kanan kiri, pastikan kita beres. Kok nggak ada yang ngomong kanan kiri? Suami istri katakan, pastikan kita beres. Bilang sama istri, istri pastikan engkau tidak lagi marah sama aku. Amin. Suami katakan kepada istrimu, mati pastikan engkau tidak lagi dendam sama aku. Jangan lagi kau niat berkasih aku minum ronda. Jangan lagi niat hatimu mendoakan akhirnya aku bertemu dengan mobil-mobil besar itu. Kadang suami kayak gitu, istri itu orang saking kejamnya mungkin istrinya, Tuhan kiranya suamiku waktu pergi kerja disenggol lah dia, Tuhan sangat yang bertiga puluh Tuhan disenggol ke Tuhan seger Tuhan banyak mungkin saking pedihnya ya kan. Jangan aman. Berdoalah Tuhan, luputkan suamiku Tuhan dari semua mobil-mobil besar. Walaupun dia lawak dari kolongnya, Tuhan selamatkan, jangan lewat dari bannya kan begitu. Pak, perlu pemberesan. Kalau kita mau berdoa, perlu pemberesan. Katakan amin. Siapa tadi sini suami istri yang berjalan tangan? Ada tadi suami istri sebelum bangun tidur masih jalan? Hah? Corona. Ada suami istri yang sebelum tidur juga pemberesan? Bapak minta ampun, minta maaf jika ada salah pada hari ini. Kenapa Pak? Siapa tahu besok Bapak nggak bangun-bangun ya kan? Perlu juga pemberesan kita. Siapa tahu tiba-tiba jam 3 pagi dipanggil Tuhan kita masuk surga. Katakan amin. Ayo katakan kanan kiri, perlu kita ada pemberesan. Coba baca bersama dengan saya Matius pasal 5 ayat 24 dengan cepat, waktu saya tinggal 10 menit.
Matius pasal 5 ayat 24. Matius pasal 5 ayat 24. Ya, kita fokus saja ya firman Tuhan. Sama-sama tiga-tiga ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Kalau kita dalam ini Yesus mengutip Yesaya, Pak. Kalau kita kutip Yesaya itu lebih parah lagi. Tuhan bilang gini, jangan bawa persembahanmu yang tidak sungguh, itu adalah kejijikan bagiku, kata Tuhan. Ngeri bahasa pun yang Yesaya ya. Ini bahasa Yesus dia agak lebih lembut. Dia bilang kalau ada apa ya pulanglah dulu, berdamai baru pergi lagi ke gereja. Karena di gereja kita mau berdoa, kata-katanya. Saya berdoa saudara ketika kita duduk di gereja ini, pertama-tama Tuhan terima kasih sudah sampai di gereja ini. Tuhan aku berdoa, ampuni dosaku Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan. Harus begitu Bapak Ibu ya. Karena apapun yang kita kerjakan di ruangan ini, kalau kita tidak pernah benar, kalau kita masih berdosa, kalau kita masih punya ganjalan tidak pernah beres, maka apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Baca bersama dengan saya satu lagi ayat Bapak Ibu. Nah, ini Amsal 15 ayat 29. Jadi perlu Bapak Ibu, jangan berdoa ya jika Bapak tidak benar. Banyak orang sok-sok berdoa nih sekarang ini. Waduh, baca-baca pun berdoa. Enggak. Pastikan saudara sebelum kita berdoa, pastikan kita benar. Motivasi kita, katakan amin saudara. Dosa, ya semuanya. Yuk, Amsal 15, 29, sudah dapat? Mari jemaat Tuhan baca, tiga ya. Oh, di dalam Tuhan doa kita. Amin. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Kata jauh di situ itu ada batas. Ya, sama seperti surga dan neraka itu ada batas jurang yang paling jauh, tidak mungkin dipersatukan. Katakan amin. Beda amin nih. Itu nggak mungkin, saudara. Tetapi dengar, tapi doa orang benar didengar Tuhan. Hari ini jangan kita berdoa kalau kita belum benar. Karena banyak orang Kristen sekarang pura-pura benar. Kristen sekarang pura-pura sungguh-sungguh. Kristen pura-pura berkorban, pura-pura memuji Tuhan, kalau sesungguhnya dia tidak orang benar. Ini masalah Bapak Ibu. Karena waktu akan menentukannya, amin. Karena proses dan ujian akan menentukannya. Apakah dia batu, apakah dia jerami, apakah dia kayu, apakah dia emas murni. Satu kali kelar, pekerjaan masing-masing orang akan diuji Bapak Ibu. Tapi biarlah hari ini kita pastikan kita menjadi orang benar Tuhan yang mengerti kata-kata amin. Di saat kuasa-Mu yang sempurna, ketika Ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika Ku berdoa, mukjizat itu nyata. Satu lagi, Matius 6 ayat 5, ini baru satu poin ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yuk, kita mulai dengan doa supaya saya percaya kalau jemaat yang berdoa luar biasa pasti kita. Meskipun corona sekalipun, meskipun situasi sekarang tidak menentu, saya percaya anak-anak Tuhan pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena anak Tuhan selalu berdoa. Haleluya. Anak-anak Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan. Ayo, sama-sama kita baca sudah. Tiga ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang. Stop. Jangan berdoa Pak kalau masih ada kemunafikan dalam hidup kita. Tidak usah berdoa. Kata-katanya saudara. Kalau masih munafik, tak akan cukup 10 gereja setahun kau jalani. Tak cukup 10 tahun. Karena ada kemunafikan. Orang benar di mana-mana pun pasti tidak akan bertahan. Itu tidak Bapak Ibu. Orang yang tidak benar di mana-mana pasti tidak akan pernah bertahan. Orang munafik di mana-mana pasti tidak akan bertahan. Kenapa? Saya mau tanya, sepandai-pandainya itu bagi lompat. Pasti apa? Sehebat-hebatnya orang munafik, suatu ketika kemunafikan pasti akan ketahuan. Makanya saya berdoa cuma diri sempurna di semua orang yang tulus hati.
Amin aja di media, coba. Amin aja di media. Semua anak-anak Tuhan di media, semua orang yang tulus hati, katakan amin. Semua orang-orang benar, tulus hati. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita, bukan munafik. Mereka suka apa? Suka apa? Mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Dan pada apa? Tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Hari ini datanglah kepada Tuhan sebagai orang benar, yang mengerti, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, tolong kembalikan Yakobus pasal 5 tadi. Yang pertama, jangan berdoa jika kita tidak benar. Yang kedua, jangan berdoa jika engkau tidak yakin. Katakan amin, saudara. Saya ulangi sekali lagi, jangan berdoa jika engkau tidak yakin. 4 tahun saya berdoa bagi saya katakan tadi, karena saya yakin Dia adalah segala-galanya. Amin. Kita jangan hanya nyanyikan Allah segalanya bagiku, tapi cuma 3 kali doakan, dan itu ganti yang lain. Mau kemarin bisa itu tahunan. Kita harus yakin apa yang kita doakan. Pegang sungguh-sungguh, gumulkan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara, kalau kita berdoa dengan yakin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Hari ini catat baik-baik Pak, apa dari topik doa kita. Doakan dengan yakin hari ini. Doakan dengan yakin hari ini. Doakan dengan yakin hari ini. Saya percaya dijawab oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari saya ajak kita membaca beberapa ayat untuk menguatkan kita. Roma pasal 4 ayat 21. Roma pasal 4 ayat 21. Roma pasal 4 ayat 21. Coba ayat 20 dulu. Ayat 20. Bantu saya ayat 20. Oke, sama-sama Bang, 3-3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak terimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Siap-siap ayat 21 ya. Siap-siap 21 siap. Ayat 21. 3-3 ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita yang luar biasa. Berdoa Gunawan, aku yakin akan bisa beli ruko. Sekarang aku sewa ruko itu, besok akan beli. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Si Arepa tahun 2000 berapa berangkat ke Tokyo, bermodalkan itu cuma mangkok-mangkok dan supir. Saya ingat kalau mereka libur dulu membeli supirnya. Tapi dengan doa, dengan kesetiaan, dengan komitmen hari Minggu tubuh. Saudara kalau mau traktir makan Sarepa tapi hari Minggu, angkat tangan. Traktir, ayo makan Sarepa tapi hari Minggu. Tidak akan buka. Terbalik semua sterek-sterek ini, terbalik semua hari Minggu. Komitmen dia. Sekarang puji Tuhan. Kita saksikan anak Tuhan yang diberkati. Kita saksikan Pak. Jangan karena beda-beda. Nah, kita sekarang sudah membangun dia kan? Membangun apa dia? Apa itu ruko? Macam mana tuh lo kasih tahu ruko? Apa itu ruko? Tahu tuh apa itu ruko? Harus tahu kita itu ruko. Apa itu ruko? Di siru jabuna, di silas, di situ kona, ayo main ruko. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Amin. Saya percaya Pak, ini kita harus penuh yakin. Makanya saya katakan binti kredit, ketika kredit tahun depan tambah 1 unit. 2 tahun lagi tambah 1 unit. Tahun depannya cuma setirnya aja di 2 tahun lagi bangkunya. Karena tahun ini akan disewa Kuala Tanjung 5 bulan. 1 bulan 1 juta. Haleluya. Kan lumayan Pak. Kemarin itu cuma diparkirkan di situ saja kan. Belas-belas di sini, belas di situ begitu, penting dibayar. Ayo katakan kanan kiri Pak, harus yakin kita. Harus yakin. Bangsa harus yakin Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya melihat orang-orang sukses sama orang-orang sukses, anak-anak sukses. Kuncinya mereka yakin di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi terakhir, Matius 21:22.
Ya, hari ini nanti Pak pulang ke rumah, ke usahamu, berkati, doakan usahamu, doakan rumahmu, doakan pekerjaanmu, doakan sawitmu, doakan dengan yakin, katakan. Doakan semua dengan yakin, dan saya percaya Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Matius 21 ayat 22 saudara dapat? Tiga ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh apa? Kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pak, yakin aja Pak, tanah sepasang ribu Pak beli, yakin aja. Mungkin siansa dibeli nanti, mungkin bukan Pak, tadi siansa. Who knows? Apa arti who knows? Wah, itu sedikit luar negeri. Siapa yang tahu? Betul tidak Pak? Kami waktu itu berdoa untuk lahan parkir gereja kita, karena gereja kita sudah sempit, gak ada lahan parkir. Kita berdoa yang gini Pak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam. Rupanya mantul di dalam. Who knows? Siapa yang tahu? Dulu kalau acara farewell, aduh jangan lebih sempurna, memang gerejanya sudah siap, gereja sudah lengkap, tapi gak ada parkirannya, tergores. Tergores Pak, tergores. Kita berdoa, kita tanya gitu, yang ini seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukan di sebelah sana tahun 2012, 807 km, lumayan buat parkiran, katakan amin Bapak Ibu. Dan itu pun berkatnya dari mana kita nggak tahu, nah yang penting 100 juta, dari 150 juta ini, Opung Horas, tepung apa? Kemudian dia, itu begitu hubung, brokernya. Dokter masalah kalau dia mana? Dokter. Mana berita, sonon, sasol. Dokter mana? Asal. Ini broker itu sudah hampir juga di story yang waktu itu. Ayo kalau ini langsung kita jumpangin, langsung kami jumpangin langsung di rumah. Duduk di dapurnya, tak sampai 10 menit deal 100 juta. Ketika deal 100 juta, langsung ting sedia HP. Kami berangkat ke Pekanbaru, titipkan mandat kepada Pak Rina dengan Opung Daniel. Dalam 3 hari uang ditransfer ke rekening. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya memang pasti juga terhutang, ya tidak mungkin turun dari langit uangnya mah. Tapi jalannya ini Tuhan bukakan, katakan amin. Kan sekarang jalannya yang penting mah. Sekarang banyak bisnis di mana-mana, tapi kadang-kadang jalannya nggak ada, salurannya tidak ada. Tapi disuruh Tuhan membuka jalan, katakan amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Hari pertama kami bingung dengan istri, tak putar Pekanbaru, telepon dari Duri, macam mana? Dari itu bohongnya, mau dari mana? Lurah sudah ngukur, lurah. Wah ini mantap kan, gue bilang, suruh lurah ngukur. Kayak mana tahu, mau ukur sekian, tak ada sekian, sudahlah jangan khawatir. Wah, karena dia ukur aja, ngemancang dia langsung 50.000. Orang Duri ini pintar, dia ngemancangnya, langsung 50.000. Kali berapa orang? Kita buta, tiba-tiba lama itu deh. Huruf F, I, N, A, N, C, E. Itu kan? Wah, masuk ke kami. Tanya. Bisa? Kok bisa? Langsung kami pergi ke rumah. Langsung kami bersama. Besok cair, tepat pada waktunya. Karena mereka minta cepat. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tapi Tuhan tepat pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Ayo katakan kanan kiri coret kiri. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Di saat tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata. Oke, yang terakhir, yang pertama tadi jangan berdoa jika, makanya kalau baru marah-marah jangan berdoa, tenangkan dulu hati yang kan. Kok nggak ada kami ya? Tiba-tiba berdoa sama istri, kalau istri, bukan itu tak. Langsung berdoa di PRT, nanti ibu harus berdoa ya. Baru dari rumah, suaminya habis dikuliti suaminya di PRT. Ibu tolong berdoa buat puasa-puasa kegelapan, puasa. Sekali yang tadi
mustahil. Bukan apa, tadi gue udah pukul itu dari suami itu. Apa goyang? Ya enggak juga gitu ya. Kalau udah apa langsung, makanya sebelum PRT juga kita minta ampun, kita dikuduskan. Haleluya. Harus pastikan kita karena Tuhan Maha Pengampun. Katakan amin saudara. Jika orang mengaku dosanya kata firman Tuhan, maka Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus. Yang pertama, jangan berdoa jika tidak benar. Yang kedua, jangan berdoa jika tidak yakin. Yang ketiga, jangan berdoa jika tidak sungguh-sungguh. Apa Bapak Ibu? Coba bilang kanan kiri. Doa jangan main-main. Tuhan kalau boleh lah Tuhan, kiranya Tuhan si Ali lah Tuhan. Kalau enggak si Ali Tuhan, si Nia Tuhan. Kalau Pak si Nia Tuhan, Ina pun jadilah Tuhan. Itu nggak boleh itu. Ya nggak boleh. Ani, Nia, Nani, apa harus nampak orang itu? Nggak boleh. Harus sungguh-sungguh. Kalau si Ali lah. Tuhan jangankan kau akan kujalan, kau akan kumakan kau nasi di 3 hari kalau si Ali tidak menjawab cintaku kepada dia hari ini. Puasa pun Tuhan, tak makan tak minum. Sampai Tuhan jamah hati si Ani. Harus diteleponnya ke Tuhan. Tak mau WA, harus telepon, itu pun video call. Ya harus sungguh-sungguh, katakan sama saudara. Kadang-kadang juga nih. Tuh, Pak. Coba kita baca ayatnya ya. Sudahlah kita baca saya aja. Yang tulis 5 ayat yang ke-18, 17 ya. Kita sama-sama kita baca. 3 ya. Elia itu manusia biasa. Saya mau kasih tahu Pak, biasa tanpa sungguh-sungguh itu namanya luar biasa. Tapi kita sudah biasa, doa kita juga biasa-biasa, hasilnya juga apa? Pasti biasa-biasa. Tidak masalah kita biasa, tidak masalah kita siapa. Tapi yang penting kita sungguh-sungguh. Persoalan kita bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan. Dan bagaimana kita mencapai Tuhan dengan kesungguhan kita. Itu yang penting. Kalau kita tidak ukuran apa. Kalau saya dulu tokan baru, urutan ke-10 ya saya ibu gembala ini, ibu gembala ini. Masih aku tahunya, si itu tahunya dulu urutan-urutannya. Tapi datang lagi dari gurbe kuda. Langsung. Kalau aku dulu ngiri dengan perjuangan aku. Tapi setelah dia cinta, terus di telepon. Di atas sinario yang indah itu kurasakan telepon itu. Sinario itu rasanya itu musim paling nyaman di muka bumi mah. Karena apa? Ikan des dari mana bang? Ih macan. Aku bilang kalau stop kita lambat dulu sini. Karena apa? Lagi ngomong kan sampai kasih jiwa kan? Wah itu memang mantap kali tuh. Jadi kalau ada sekarang uangku, kubangun sekarang lagi bus sinario, hidupkan dari sinario itu. Iya bang, apa tahun itu jadi busku itu. Sampai hafal kali itu tukang lokenya itu. Oh abang lagi, oh ya bang. Hafal kali dia itu, marga Nababan berasa itu dari sirki. Siapa tahu marga ini pun. Ya. Nah ini ya bang, sama-sama kita baca. Elia adalah manusia. Coba katakan kanan, jangan minder kalau kita manusia biasa. Jangan minder kita kalau kita orang biasa-biasa, nggak punya deposito. Jangan minder bang. Jangan minder kita sini perantau. Jangan minder. Tak apa-apa, memang kita harus biasa, tapi Tuhan yang harus luar biasa. Kita harus semakin kecil, tapi karena Tuhan yang semakin besar. Tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Haleluya. Ayo baca bersama-sama dengan saya 3 ya. Dia adalah manusia sama seperti kita, dan dia adalah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun. Dan Pak hari ini Pak tulis Pak doa kita. Saya mau sungguh-sungguh. Tulis Pak doa kita. Kita mau praktek dengan firman Tuhan hebat, tidak berarti apa-apa, tapi doa yang hebat itu akan menjadikan apa-apa. Bila penting Bapak Ibu tulis, letakkan di depan, saya akan tumpang tangan kita berdoa sungguh-sungguh bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita berdoa sekarang karena waktu sudah singkat. Kita undang, saya undang. Oke. Dan satu saya, Bapak Ibu mau tulis doa, boleh tulis doa, letakkan di depan. Kalau itu sifatnya rahasia, balikkan di depan. Saya juga akan perlu tahu. Yang penting saya akan tumpang tangan bagi doa Bapak Ibu semuanya. Kita mau praktekkan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita mau praktekkan bagi Tuhan yang mengerjakan banyak apa yang kita doakan. Yang mau katakan apa doanya? Haleluya. Mari sama-sama kita berpuji. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau
Boleh diletakkan ke depan, boleh dipegang, boleh. Apa yang berdikatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagi, sekali lagi, tak terbatas masamu. Semua kita mungkin berdiri bersama-sama, Pak. Mari kita praktekkan firman Tuhan hari ini. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Mari kita mau berdoa terus. Amin. Sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan, tundukkan kepala, mari berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran-pelanggaran kita, setiap apapun yang kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Mari bereskan di hadapan Tuhan, Bapak. Jika ada suami istri di sini, bereskan suami istri, sepakatlah suami istri, saling mengampuni, saling mendoakan, supaya doa benar-benar yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, nanti berdoa dengan yakin, Bapak Ibu. Bila nanti kita akan tumpang tangan, kita doa, kita percaya apa yang kita doakan dan kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkannya bagi kita. Dan yang ketiga, nanti berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Tuhan hari ini kita akan melihat ada kemenangan luar biasa dari Tuhan. Yang percaya akan berbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya musik saat itu nyata. Mari kita mengangkat kedua tangan kita berkata, di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya musik saat itu nyata. Bukan kata kekuatan, namun
Saya percaya Tuhan banyak komitmen doa, banyak doa-doa yang sekarang ada dalam hati umat-Mu. Bahkan dalam setiap kertas-kertas yang ditulis, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan kebenaran, kami datang dengan keyakinan yang penuh, kami datang dengan kesungguh-sungguhan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan, dan hari Bapak mengembangkan bagi setiap doa-doa umat-Mu Tuhan. Bahkan dari kertas di depan, kami berdoa Tuhan mengumpulkan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan, bagimu tidak ada yang tidak mungkin Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa yang ada di dalam kertas ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Jawabnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dijawab oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu tiada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami doakan dengan sungguh-sungguh, kami doakan dengan keyakinan dalam Tuhan. Apa yang ditulis di dalam kertas ini pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di doa kami Tuhan, di doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap doa-doa yang ada di tangan daripada umat-Mu, bahkan dalam hati mereka, hari ini Bapak berdoa, aku katakan, aku jamah, aku tumpang tangan bagi setiap doa-doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, aku berdoa Tuhan, jawablah Tuhan, kerjakan bagi mereka. Doa bagi usaha mereka didengar oleh Tuhan. Yang berdoa untuk keluarga, untuk calon oleh Tuhan. Yang berdoa untuk bisnis, pada anak-anak, suami, istri, pada sakit penyakit yang itu, semuanya dijawab oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, hari ini umat-umat pulang dengan kemenangan. Hari ini pulang dengan suatu sukacita. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan,
Dan sambil kita menyaksikan waktu sepekan